Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Katarina Eka Saraswati dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik hikayat. Sebelum itu, tentunya kalian tidak asing bukan dengan cerita rakyat? Ya, mungkin orang tua kalian ataupun kakek nenek kalian biasanya menceritakan sebuah cerita rakyat yang berada di suatu daerah. Nah, untuk mereview kembali, apa sih itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun jenis-jenis cerita rakyat, yang pertama, legenda, yang kedua, fabel, yang ketiga, sage, yang keempat, mite, yang kelima, epos, yang keenam, hikayat, dan yang ketujuh, cerita jenaka. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah cerita rakyat hikayat. Hikayat. Apa sih itu hikayat? Hikayat merupakan cerita klasik Melayu yang menonjolkan unsur pencitraan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Contoh-contoh hikayat yang pertama, hikayat Hang Tuah, yang kedua, hikayat Indra Bangsawan, yang ketiga, hikayat Bunga Kemuning, dan yang terakhir ada hikayat Pangeran dan Putri Nusantara. Nah, hikayat memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada kemustahilan. Baik dari segi bahasa maupun segi cerita, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Yang kedua ada istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan, sehingga biasanya menceritakan lingkungan kerajaan maupun tokoh-tokoh yang sebagian besarnya anak raja. Yang ketiga ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Yang keempat ada arkais. Bahasa yang digunakan sudah lampau, jarang digunakan dalam komunikasi masa kini. Contoh kata-katanya ada hata, maka, tita, upeti, bejana, dan lain-lain. Contoh kalimat yang pertama, Hatta, datanglah ke-9 anak raja meminta susu kambing yang disangka susu harimau beranak muda itu. Di dalam kalimat ini, Hatta artinya lalu. Yang kedua ada ditatahkannya pengawal untuk menjemput ratu. Nah, pada kalimat ini ditatahkan artinya diperintahkan. Nomor 5 ada kesaktian tokoh. Seringkali kita dapat temukan tokoh di dalam hikayat memiliki kesaktian di luar kemampuan manusia pada umumnya bukan? Misalnya seperti bisa terbang, bisa menghilang, mampu mengangkat gunung, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Bu, maaf jika ada salah kata.